فيك الحب. Di anu ya, dimatiin ya. Di Pak Alis. Oh ya. Ngomong. Itu lama gitu. Alis, sudah dimatiin mic. Sudah. Suaranya sama. Bu. Berarti ini nanti Mana? tes. Tuh, ada yang ngomong. Di
Wes, udah. Ini berarti gimana? Oh, ojo membaca sih. Oke, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, ini saya tes dulu ya suaranya. Apakah bisa terdengar suara saya? Halo, Ustadz Ustadzah, Ananda. Bisa, Terdengar ya? Dengar Ustaz. Oke, terima kasih. Silakan yang belum mengaktifkan virtual background-nya bisa diaktifkan agar acara kita, kajian kita bisa lebih semarak. Ananda, Bapak, Ibu yang mengikuti kajian ini yang bisa mengaktifkan virtual background-nya, monggo silakan diaktifkan. Yang ada kendala teknis minimal bisa cam ya, on kamera. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih banyak jazakallahu khairan katsira kepada
orang tua wali santri dari kelas 10 atau kelas 11, 12, dan Ananda semuanya yang sekarang sudah bergabung dalam rangka kajian Ramadan yang akan disampaikan Ustadz Salim Afila. Insya Allah kita juga masih menunggu untuk Ustadz Salim Afila bergabung bersama kita. Jadi insya Allah untuk kajian Ramadan SMA Al-Falah Ketintang Surabaya, jadi kita akan banyak agenda ya, diantaranya hari ini kita mengundang Ustadz Salim Afila. Insya Allah besok kajian Ramadan juga akan mengundang Ustadz Carlos Abu Hamzah. Dan juga kita akan mengundang juga Ustadz Heru Kusuma Hadi juga, yang insya Allah kita akan belajar bersama-sama. Jadi untuk Bapak Ibu ya bisa ikut bergabung dalam rangka kajian Ramadan. Jadi kita semarakkan untuk kegiatan Ramadan di SMA Al-Falah Ketintang Surabaya. Sekali lagi untuk Ananda semuanya, baik di kelas 10, kelas 11 atau kelas 12 juga, seperti apa yang disampaikan Ustadz Dwi Fajar ya. Disampaikan Ustadz Dwi Fajar tadi, minta tolong untuk Ananda untuk mengaktifkan kameranya. Jadi biar kita walaupun dari jauh kita juga bisa melihat ya wajah dari Ananda semuanya. Kami juga mengucapkan juga ini ada alumni yang ikut bergabung juga. Ahlan wa sahlan ya. Alumni SMA Al-Falah Ketintang Surabaya. Memang sengaja untuk kajian kita hari ini kita buka untuk umum ya. Kita untuk umum, harapannya kita bisa berbagi bersama-sama. Kita juga saling menyapa. Ya mungkin di tengah-tengah pandemi kita masih belum bisa maksimal untuk mendatangkan secara langsung walaupun secara virtual, walaupun Ananda semuanya di rumahnya masing-masing, harapannya kita bisa melihat wajahnya. Ya makanya kameranya minta tolong untuk dinyalakan. Maka sama seperti sudah dikasih contoh sama Ustadz Ustadzah ya. Jadi Ustadz Ustadzah insya Allah ini sudah menyalakan kameranya dan juga ada virtual backgroundnya. Ya ini alhamdulillah. Maka kita kenalkan juga yang mungkin lama tidak bertemu, ada Ustadzah Ari, ada Ustadzah Siti Surati, ada Ustadz Listio, ada Ustadz Rohib ya. Dan juga ini sudah ada juga Kepala Sekolah SMA Al-Falah, ada Ustadzah Indah Rahmawati juga, dan banyak yang lain yang tidak kami sebutkan. Mungkin ini bisa mengurangi rasa kangen ya dari Ananda semuanya. Makanya kita juga biar bisa melihat Ananda semuanya yang di rumahnya masing-masing, harapannya kameranya dinyalakan. Jadi kita bisa bertatap seperti Mas Alif Wahyu ya, alhamdulillah. Jadi kita bisa melihat wajahnya Mas Alif Wahyu yang ganteng ini juga kan. Jadi yang lainnya juga minta tolong sekali lagi. Ini kegiatan bersama, harapannya Ananda semuanya bisa berperan aktif bersama-sama dalam rangka kajian Ramadan. Halo.
Mungkin sambil menunggu Ustadz Salim Afilah, mungkin dari Ustadz atau Ustadzah pengen menyampaikan apapun itu ya, sebagai rasa kangen kepada Ananda semua yang di rumah bisa menyampaikan, atau mungkin yang lain, atau mungkin ada alumni juga yang ikut bergabung mungkin ya di sini, alhamdulillah, atau mungkin dari Bapak Ibu yang mungkin kami belum kenal ya. Ya, bukan. Ya. Kita ngomong dulu ya. Ya, acara kita akan buka ya, bismillah. Akan dibuka. Baik ya, Ustazah, Ananda, Bapak, Ibu, akan segera kita mulai acaranya. Silakan di-on-kan, diaktifkan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat yang tak terkira, hari ini tanggal 21 April 2021, tepatnya tanggal 9 bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam yang tak terkira dari Allah Subhanahu wa taala, dan patutnya kita syukuri sebagai bentuk pengabdian kita kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, ulama yang telah mendahului kita, dan semoga kelak kita dikumpulkan bersama beliau, bersama mereka di jannahnya. Amin ya robbal alamin. Baik Ustadz Ustadzah, Ananda dan hadirin yang sekarang sedang menyimak, baik itu via Zoom atau live streaming di YouTube SMA Al-Falah. Sebelum kita mulai untuk kajian Ramadan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz yang sudah terkenal ya, terkenal di dunia online maupun dunia nyata. Beliau dari Yogyakarta, dari Jogokarian, yaitu Ustadz Salim Afilah. Alhamdulillah, ya, ini beliau nanti akan mengisi, akan memberikan ilmu yang luar biasa, yang hendaknya kita dengarkan dan mungkin nanti bisa kita amalkan ya ilmu dari beliau, dan kita bisa menambah semangat kita dalam melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Baik, sebelumnya kita bersama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan dibacakan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Sahlan. Kepada Ustadz Sahlan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Muhammad Sahlan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi semakin menambah semangat kita, ibadah kita, terutama di bulan Ramadan ini, dan kelak kita juga dipertemukan di hari kemenangan, hari raya Idul Fitri, dan menjadi pribadi yang fitrah. Kepada Ustadz Ustadzah, Hananda, dan para hadirin, ini kita lagi menunggu Ustadznya dalam perjalanan sekitar 5 menit. Sebelumnya sedikit akan saya sampaikan, mungkin yang sekarang lagi menyimak ya, yang dari luar, dari live streaming YouTube, yang mungkin belum tahu ya SMA Al-Falah ya, sedikit profil tentang SMA Al-Falah. SMA Al-Falah merupakan SMA yang berbasis Islam yang berada di kota Surabaya, tetap di daerah Ketintang, Ngayungan, Surabaya. Dan insya Allah SMA Al-Falah di bulan ini, April ini, masih menerima penerimaan siswa baru ya, atau PPDB. Mungkin bagi Ananda, bagi anak-anaknya yang berkenan ingin melanjutkan sekolah di SMA yang berbasiskan Islam, silakan bisa didaftarkan di SMA Al-Falah Gunung Surabaya. Tentang informasi bisa diikuti di Instagramnya SMA Al-Falah, di Smalfa Ketintang SB, Instagram. Dan jika ingin melihat bagaimana program-programnya, sekilas juga sudah ada di YouTube, di channel YouTube SMA
Al-Falah Perintang SBY. Jika yang ingin lebih penasaran lagi, silakan bisa datang di kantor kami di Jalan Ketintang Madya nomor 81 Surabaya. Dan mungkin jika belum atau mungkin waktunya belum bisa menghubungi di nomor kontak personnya ya, mungkin bisa dicatat yang ingin mengetahui informasi tentang SMA Al-Falah, yaitu di nomor 0818 0319594948. Sekali lagi 081803195948. Ya, nanti bisa WA langsung ke kontak personnya ingin mengetahui tentang seputar SMA Al-Falah, kegiatan-kegiatannya, dan mungkin apa yang bisa menjadi hal yang menarik di SMA Al-Falah Perintang Surabaya. Baik, Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah, Ananda, sekali lagi yang belum mengaktifkan kameranya, silakan diaktifkan ya, karena ini masih banyak sekali yang belum mengaktifkan kameranya. Ya, silakan diaktifkan, yang bisa virtual background bisa diaktifkan juga virtual background-nya. Untuk aturan kajian, alhamdulillah ini Ustaz Salim sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz Salim. Oh, masih koneksinya ya. Baik, saya lanjutkan. Ya, untuk aturannya nanti silakan yang ingin bertanya bisa langsung ditulis di kolom chat ya pertanyaannya, atau mungkin yang bisa bertanya langsung nanti bisa silakan di-on-kan kamera dan audionya. Nanti ada sesi dari moderator yang memberikan alokasi waktunya. Oke, untuk acara kali ini insya Allah nanti moderatornya akan dimoderatori oleh Ustadz Agus Elrianto ya. Beliau merupakan pengajar SMA Al-Falah, guru atau Ustadz pendidikan agama Islam, dan juga beliau penceramah dakwah atau dai, dan juga sebagai punya ini ya usaha founder El Ahzasub. Oke ya, itu nanti insya Allah yang beliau akan memoderatori, dan kemudian untuk pematerinya Ustadz Salim alhamdulillah sudah datang. Ustadz Salim Afilah ini beliau merupakan dai ya yang sudah terkenal di tingkat nasional. Mungkin bagi Bapak Ibu Ananda yang dulu sebelum pandemi kajian di Masjid Al-Falah di Darmo, beliau rutin mengisi kajian ya majelis jejak Nabi. Nah, alhamdulillah ini Salim Afilah sudah datang, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah saya Ustadz sehat-sehat semua. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, barakallah. Baik, ini Ustadz, ini acara segera kita mulai ya. Ini pada Nanda dan Ustadz-Ustadzah dan juga para hadirin yang sedang menikmati acara ini, kajian ini, langsung saja untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator Ustadz Agus Elrianto. Monggo Ustadz, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir
wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat dalam rangka talabul ilmi. Semoga itu bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummahatul mukminin, khulafaur rasyidin, tabi'ut tabi'in hingga yaumil akhir yang setia mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, Ustadz Salim Afilah sudah hadir di tengah-tengah kita yang kami hormati, dan juga Kepala Sekolah SMA Al-Falah Ketintang Surabaya, para asatidah dan ustadzat SMA Al-Falah Ketintang Surabaya, para wali murid ya dari SMA Al-Falah Ketintang Surabaya juga yang kami hormati, ananda semuanya yang kami cintai dan kami banggakan, alumni juga yang mungkin bergabung pada hari ini, atau mungkin Bapak Ibu yang lainnya yang belum tersebut, kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsira atas kehadirannya dalam rangka talabul ilmi kajian Ramadan bersama Ustadz Salim Afilah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya sebagai moderator, ya, insya Allah saya akan, sebelum Ustadz Salim Afilah menyampaikan kajian pada hari ini berkaitan tentang spirit di bulan suci Ramadan, kami sampaikan biografi Ustadz Salim Afilah. Jadi Ustadz Salim Afilah ini lahir di Yogyakarta tanggal 21 Maret 1984 ya. Kami sampaikan Ustadz ya tanggal lahirnya juga, Ustadz. Siapa tahu nanti ada kiriman Ustadz ya. Insyaallah, insyaallah. Afan Ustadz ya, Afan. Barakallahu fikum. Ustadz Salim Afilah ternyata masih sangat-sangat muda sekali ya, sangat-sangat muda sekali. Akan tetapi luar biasa. Ya. Ustadz Salim Afilah juga dari SMA 1 Yogyakarta, ya SMA Teladan di Yogyakarta, dan juga ternyata Ustadz Salim Afilah juga itu dari UGM ya, dari UGM jurusan elektro pada tahun 2002 sampai 2007. Ustadz Salim Afilah juga pernah di UIN Sunan Kalijaga ya, jurusan psikologi juga. Jadi banyak sekali di dunia pendidikan. Maka di antara Ustadz Salim Afilah dikenal sebagai penulis muda ya. Ini yang piawai memadukan dalil dan kisah, norma dengan hikmah, dan membingkainya dengan nuansa sastra yang indah. Ini Ustadz Salim Afilah. Karena perjalanan masuk ke dunia menulis itu sudah dimulai sejak kecil ya. Jadi ketika duduk di kelas 5 SD, mungkin kalau nggak salah gitu Ustadz ya. Apa Ustadz ya? Barakallahu fikum. Itu sudah mulai berkarir ya. Ini motivasi untuk ananda semua juga. Jadi dari kelas 5 SD itu sudah mulai menulis ini Ustadz Salim Afilah itu. Maka kalau kita lihat karyanya itu nggak banyak, tapi sangat banyak ya. Jadi sangat banyak sekali karyanya. Jadi sangat banyak sekali. Maka diantaranya buku perdananya itu, ini wajib ini, Ustadz kayaknya anak-anak ini baca ini. Jadi tempatnya pacaran setelah pernikahan. Nah, maka ini kan
harus anak-anak itu yang belum nikah itu kayaknya harus membaca buku Ustadz Salim Afilah Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan. Maka biar anak-anak itu enggak pacaran aja ya. Maka biar hidupnya berkualitas seperti Ustadz Salim Afilah. Maka kalau kita lihat di media online juga, buku-buku yang terbit Ustadz Salim Afilah juga, bestseller juga, itu 15-an buku ada mungkin lebih dari 15 buku ya. Yang tertera aja 15 buku. Maka diantaranya judulnya juga luar biasa, Agar Bidadari Cemburu Padamu. Ada Bahagianya Merayakan Cinta, Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim, dan sebagainya. Jalan Cinta Para Pejuang. Jadi karya-karyanya juga mengandung makna yang sangat luar biasa. Tadi disampaikan pembawa acara juga, Ustadz Salim Afilah juga menjadi pengasuh pengajian Majelis Jejak Nabi. Ya, insya Allah saya juga ikut aktif juga Ustadz di salah juga Ustadz ya. Saya mengikuti Ustadz Salim juga. Maka selain menulis juga sebagai dai juga, jadi Ustadz Salim itu juga menggemakan siar-siar di Masjid Joko Karian ya. Maka diantaranya kalau saya lihat-lihat itu Ketua Biro Pembinaan Kader Mubalik Takmir Masjid ya. Jadi masjid ini pun menjadi proyek percontohan nasional untuk manajemen masjid. Jadi masjid yang sangat luar biasa, seluruh Indonesia ya kan, itu banyak berbondong-bondong ke Masjid Joko Karian. Salah satunya di situ ada Ustadz Salim Afilah. Ini diantaranya profil ya yang sangat banyak sekali. Kalau kita bacakan mungkin nanti nggak jadi kajian Ustadz ya, saking banyaknya. Masya Allah. Mungkin itu aja Ustadz dari saya, dari moderator. Mungkin langsung aja untuk kajiannya dari Ustadz Salim Afilah. Fal yatafadhal Mas Guru dengan materi spirit di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wala na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah SMA Al-Falah Ketintang Surabaya, beserta seluruh jajaran para pamong sekolah, para dewan guru, para asatid, para ustadzat yang kami muliakan, Hadratul Afadil, para wali murid, para orang tua siswa, adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa yang kami takzimi Ustadz Agus Rianto selaku moderator kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah hampir sepertiga jamuan Ramadan kita nikmati dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala keutamaan bulan yang agung, syahrun azim, syahrun mubarak. Bulan yang dipenuhi dengan
keberkahan, dipenuhi dengan ziyadatul khairi fi kulli hal, bertambahnya kebaikan di setiap keadaan. Kita telah merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala begitu memanjakan orang-orang beriman di bulan Ramadan ini dengan melipat gandakan pahala-pahala amal fardu sampai 70 atau lebih, dan bahkan mencatat amal-amal sunnah kita sebagai amalan fardu yang dicintainya. Kita juga sudah merasakan siyam dan qiyam yang kita lakukan. Mudah-mudahan termasuk kita lakukan dengan imanan wahtisaban, kita lakukan dengan keimanan dan mengharap pahalanya dari Allah, sehingga digugurkan dosa-dosa kita semuanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Demikian pula kita telah merasakan jamuan saum dan Al-Qur'anul Karim yang dua-duanya kelak kita bisa harapkan untuk menjadi pemberi syafaat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saum akan berkata, "Ya Rabbi, sesungguhnya aku telah mencegahnya di siang hari dari memperturutkan keinginan syahwat-syahwatnya, ku cegah dari makan, dari minum, dari hawa nafsunya semuanya, sehingga ampunilah dosanya, tinggikanlah derajatnya, masukkanlah ke dalam surga." Sedangkan Al-Qur'anul Karim yang mudah-mudahan kita telah bertilawah, membacanya dengan bersemangat di 10 hari ini, dengan 10 hasanat, di bulan yang lain tentu di bulan Ramadan setiap hurufnya akan dilipat gandakan lebih oleh Allah. Dengan keutamaan bagi yang mahir membacanya ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama malaikat-malaikat yang mulia, sementara waladhi yata'ta, orang yang kemudian terbata-bata akan mendapatkan falahu ajrani, 2 pahala, yaitu pahala membaca dan pahala belajarnya. Dan Quran itu kelak akan menjadi pemberi syafaat pula di hadapan Allah dengan berkata, "Ya Rabbi, aku telah mencegahnya di malam hari dari kantuknya, dari tidurnya, dari kenyamanan dan kesenangannya. Dia terjaga untuk membaca firman-firman-Mu di dalam salat, qiyamul lail, ataupun di luarnya dengan tilawah, dengan tadarus. Maka ya Rabbi, ampuni segala dosanya, jauhkan dari api neraka, masukkan ke dalam surga." Tabarakar Rahman. Kalau amal-amal yang lain itu menjadi burhan, bukti dan saksi kelak di hadapan Allah, tetapi kalau puasa dan Al-Quran itu menjadi pemberi syafaat, pemberi rekomendasi untuk diampuni dosa, dijauhkan neraka, dimasukkan surga di hadapan Allah. Ya. Yang memberi rekomendasi itu tentu istimewa, gitu ya, karena amal ini amal yang sangat istimewa. Ini bulan yang kita merasakan betul, ya, betapa Allah membukakan pintu-pintu surga, tuftahu fihi abwabul jannah, sehingga kita merasakan kesejukannya, kita merasakan aroma harumnya, kita bersemangat melakukan amal-amal saleh lebih daripada bulan-bulan lainnya. Wa tughlaqu fi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka, sehingga kemaksiatan berkurang, tempat-tempat bermaksiat tertutup atau terkurangi jadwalnya. Keinginan-keinginan bermaksiat seharusnya juga menghilang. Bahkan orang yang terbiasa bermaksiat pun mengatakan mau libur dulu selama Ramadan. Baru nanti setelah Ramadan selesai dilanjut lagi. Mudah-mudahan yang dilanjut lagi adalah liburnya dari kemaksiatan. Wa tughallu fi asyayatin, dan bahkan kemudian syaitan-syaitan dibelenggu. Menurut Imam An-Nawawi tentu syaitan dari golongan jin, sedangkan syaitan dari golongan manusia mungkin masih bebas, tapi hakikat hatinya juga terbelenggu, terbatasi, merasa tidak bebas bergerak seperti bulan yang lain dalam bermaksiat dan mengajak maksiat. Sehingga kita juga bisa berintrospeksi, apakah di bulan Ramadan ini kita juga merasa terbelenggu, merasa gak nyaman, merasa susah dan sempit. Na'udzubillah min dzalik. Kalau demikian,
Ini tentu kita perlu merawat inap hati kita supaya bersih dari sifat-sifat syaitaniah. Kita juga berintrospeksi kalau setan dibelenggu. Kok keinginan bermaksiat kita, semangat berdosa kita masih menggebu. Oh, berarti yang bermasalah diri kita yang perlu direparasi selama bulan Ramadan ini. Dengan spirit perjuangan di bulan Ramadan yang akan kita kaji pada kesempatan pagi yang indah ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja spirit Ramadan, spirit perjuangan di bulan Ramadan yang kita bisa suburkan supaya nanti menjadi bekal kita 11 bulan setelahnya sampai bertemu dengan Ramadan lagi untuk berjuang mengalahkan hawa nafsu kita, berjuang ya, meraih keridhaan Allah, berjuang melawan setan-setan, karena nanti di malam Idul Fitri tentu setannya sudah lepas lagi belenggunya. 11 bulan akan menjadi fight yang luar biasa antara kita dengannya. Untuk tetap mempertahankan ketaatan kita, ketakwaan kita, kesyukuran kita, dan keterbimbingan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja spirit perjuangan yang harus kita asah di Ramadan ini supaya kemudian kita menjadi orang-orang yang sukses dalam berRamadan, dalam tarbiyah Ramadaniyah untuk menjadi bekal kita di waktu-waktu yang akan datang. Mari kita mulai dari goals atau tujuan yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita dari seruan syiar ibadah Ramadan kita yang dimulai dengan surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 sampai surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Kalau kita seksamai, maka ada 3 kata yang didahului dengan la'alla di situ. Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183, ada kata la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kemudian di ayat ke-185 ada wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di ayat ke-186 ada kata-kata la'allahum yarsyudun, supaya mereka mendapatkan irsyad, pengarahan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ketiga kata ini yang dalam rangkaian ibadah puasa ini, ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah puasa ini seharusnya menjadi concern kita. Bahwa perjuangan kita di bulan Ramadan untuk bersiam di siang hari, berqiyam di malam hari, untuk berzikir kepada Allah di setiap saat, untuk mengamalkan berbagai amal-amal saleh di kesempatan-kesempatan yang Allah bukakan untuk kita. Ini harus kemudian menjadi sebuah pangkal tolak kita menghayati spirit perjuangan untuk meraihnya. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Apa makna supaya kalian bertakwa dalam perjuangan kita mengisi ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kata takwa sendiri dari makna asalnya dari waqa yuqi wiqayatan, bermakna berhati-hati, menjaga diri, waspada. Seperti dialog antara Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, salah seorang alimul Quran di antara para sahabat. Sayyidina Umar bertanya, "Wahai Ubay, jelaskan padaku tentang takwa." Ubay bin Ka'ab menjawab dengan pertanyaan, "Pernahkah Amirul Mukminin berjalan di satu tempat pematang yang banyak onak dan durinya,
banyak lubang-lubang jebakannya. Sementara cahaya remang-remang saja. Kata Sayyidina Umar, iya, pernah. Kata Ubay bin Ka'ab, apa yang kau lakukan ketika itu ya Amirul Mukminin? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, aku berhati-hati. Maka Ubay bin Ka'ab menyahut sambil tersenyum, fadzalika taqwa. Itulah ketakwaan. Maknanya berhati-hati dalam kehidupan. Ini spirit perjuangan kita yang pertama dari bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Agar kita menjadi orang yang berhati-hati di setiap langkah kehidupan kita. Sehati-hati kita menjaga puasa kita. Ketika kemudian di siang hari, saatnya untuk sholat duhur, kita berwudu, kita berkumur-kumur, kita berhati-hati sekali. Jangan ada setetes air berkumur itu yang tertelan oleh kita, yang masuk ke dalam kerongkongan kita, yang menumbuhkan dahaga kita yang sudah ditahan sejak terbit fajar tadi. Tidak, kita tidak ingin itu terjadi. Kita hati-hati sekali menjaganya. Maka spirit perjuangan ini, kehati-hatian harus menjadi satu spirit yang kita bawa ke segenap langkah kehidupan kita, ke segenap aspek kehidupan kita. Hati-hati. Karena ada begitu banyak jebakan dari musuh abadi, syaitan. Hati-hati. Karena ada begitu banyak dorongan dari hawa nafsu kita yang la'ammaratum bisu, pasti memerintahkan kepada yang buruk-buruk. Hati-hati. Karena bahkan di sana ada orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit yang mungkin berkonspirasi, tidak menginginkan kebaikan bagi kita. Kita tidak tahu tentang mereka. Hati-hati, karena kita senantiasa perlu memperhatikan bahwa di antara orang-orang yang sayang kepada kita pun bisa ditumbuhkan oleh syaitan perasaan dengki ataupun dendam, dan seterusnya. Hati-hati di setiap langkah kehidupan kita. Karena yang halal dan yang haram itu jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Tapi di antara keduanya sering ada perkara-perkara yang samar-samar. Yang faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdhihi. Siapa yang berhati-hati kepada perkara-perkara yang samar-samar itu, maka dia telah menjaga kesucian dirinya dan pribadinya. Tabarakar Rahman, spirit perjuangan kita di bulan Ramadan yang pertama adalah kehati-hatian. Kemudian tentang ketakwaan, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menguraikannya menjadi 5 hal penting yang juga menjadi spirit perjuangan kita di bulan Ramadan ini. Yang pertama, muraqabah, merasa diawasi Allah. Yang kedua, muahadah, mengingat janji kehambaan dengan Allah. Yang ketiga, muhasabah, senantiasa berintrospeksi, melihat ke dalam diri, senantiasa melakukan evaluasi. Yang keempat, muaqabah, berani untuk menghukum diri sebagai konsekuensi melanggar komitmen kepada Allah. Yang kelima, mujahadah, terus berjuang untuk istiqamah dalam amal, ikhlas dalam niat. Ini spirit perjuangan juga yang harus kita tanamkan kepada diri kita dari tarbiyah Ramadaniyah kita. Dari siam di siang hari, dari qiyam di malam hari, dari amal-amal saleh di setiap waktu. Yang pertama, muraqabah, spirit perjuangan kita adalah menjadi orang yang senantiasa merasa ada supervisor, maha supervisor, yang mengawasi setiap gerak langkah kita, yang memantau setiap detik kita, yang melihat kepada setiap perbuatan kita, yang mencatat ya baik dan buruknya,
kesemuanya. Muraqabah. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang innallaha kana 'alaikum raqiba. Dalam ayat tentang ketakwaan Allah juga mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi kepada kalian. Jadi merasa diawasi oleh Allah itu membuat kita percaya diri sekaligus juga membuat kita menjadi penuh perhitungan. Percaya diri karena kita bersama Allah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa hina dan janganlah kamu merasa sedih karena sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang unggul apabila kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan diawasi Allah kita merasa percaya diri. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar. Ketika musuh sudah ada di hadapan, melihat ke arah kaki mereka, akan menemukan Rasulullah dan Abu Bakar. Tapi Rasulullah mengatakan, La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Dan Rasulullah mengatakan, apa pendapatmu ya Abu Bakar tentang dua orang? Yang ketiga dari mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa pendapat kita tentang seseorang seperti diri kita? Yang selalu ada Allah mengawasi, melihat, mendengarkan, menyimak kita di setiap waktu. Ini spirit nilai yang berikutnya. Muraqabah, merasa diawasi Allah supaya percaya diri tapi sekaligus penuh perhitungan. Jangan mengecewakan Allah. Jangan mempermalukan diri kita di hadapan Allah. Jangan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kehidupan kita. Itu yang penting. Dan kita semua adalah aktor, bintang film dalam video klip kehidupan yang kita bintangi sendiri, milik pribadi kita. Tapi kelak akan dibuka di hadapan Allah. Kelak akan ditayangkan ulang di hadapan Allah. Sehingga kata Nabi SAW, pada hari hisab Allah menampak seluruh nikmat yang Dia anugerahkan pada seorang hamba. Dan Dia pula menampilkan semua amal ibadah hamba itu. Maka hamba itu akan berkeringat dingin, pucat pasi. Karena apa? Ternyata begitu banyak nikmat Allah justru Dia gunakan untuk bermaksiat, untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malu, berkeringat dingin, ada yang tenggelam dalam keringat dinginnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai pundak, ada yang seluruh tubuhnya tak terlihat dalam keringatnya sendiri. Subhanallah. Betapa luar biasanya hari itu. Tapi kalau kita dalam amal-amal kita melakukan hal-hal yang membanggakan Allah, bukan memalukan diri kita di hadapan Allah. Tegak kepala kita. Percaya diri kita menerima catatan amal dengan tangan kanan. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Muraqabah, merasa dilihat, diawasi oleh Allah, menjadi bintang film kehidupan supaya kita layak kelak mendapatkan piala keberhasilan di sisi Allah. Beraktinglah sebaik-baiknya dalam amal yang sebaik-baiknya. Yang kedua, takwa itu kata Imam Al-Ghazali mu'ahadah. Mengingat janji kehambaan kepada Allah karena dahulu di alam ruh Allah pernah menanyakan kepada kita. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Rabb kalian? Lalu kita semua pernah menjawab. Bala syahidna. Betul ya Allah. Kami menjadi saksi. Maka ini saatnya mewujudkan janji kehambaan itu kepada Allah. Maka ini saatnya mengisi hati kita dengan semua niat-niat kebaikan, niat beramal soleh. Selalulah isi hati kita dengan niat berkebajikan. Sehingga tidak sempat berniat buruk, tidak sempat berprasangka buruk, tidak sempat khawatir terlalu-lalu tentang masa depan. Tidak sempat bersedih-sedih
terlalu-lalu tentang masa lalu. Tidak sempat untuk kemudian mendendam, tidak sempat untuk mendengki. Karena apa? Karena kita punya janji kehambaan kita kepada Allah. Lalu mengisi hati kita dengan niat-niat baik, niat-niat beramal saleh. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "In wil khaira, fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira." In wil khaira, niatkan kebaikan. Terus niatkan kebaikan. Fa innaka la tazalu bi khairin. Karena sesungguhnya engkau tak henti-hentinya senantiasa baik keadaannya. Ma nawaital khaira. Selama engkau niatmu baik. Selama niat kita baik, kita ini dinilai baik oleh Allah. Seseorang itu terlihat dari niat. Maka niatnya orang beriman itu kata Nabi SAW lebih bagus daripada amalnya. Niatnya orang beriman lebih bagus daripada amalnya. Sebaliknya orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka amalnya lebih bagus daripada niatnya. Ya, guyonannya dengan kota infak lewat. Kalau kita punya uang 120.000 rupiah, 120.000 rupiah di dompet, 120 ribuan. Kota infak lewat, berapa yang masuk? 20. Kalau jumlah naik jadi 130, 120 ribuan, 10 ribuan. Kota infak lewat, berapa yang masuk? 10. Jumlah uangnya naik, tapi sedekahnya turun. Gitu ya. Kalau 135, kalau 137, kalau 138, ya berapa yang masuk? Itu pertanyaannya di situ. Ada cerita kota infak lewat di depan orang beriman. Orang beriman ini berkata dalam hati, ya Allah, tadi DKM, takmir masjid mengumumkan bahwa akan membangun tempat wudhu baru dan juga toilet untuk jamaah karena yang sekarang sudah tidak menampung. Anggarannya 100 juta rupiah. Ya Allah, saya pengen sekali bisa nyumbang total semua 100 juta, saya yang nanggung sendiri. Biar pahala semua orang yang taharah di masjid ini menjadi pahala saya pula, ya Allah. Niatnya. Kemudian dia berkata, tapi ampuni hamba ya Allah, di dompet tinggal ada 130.000, masih untuk keperluan beberapa hari ke depan. Ampuni hamba ya Allah, hanya mampu bisa memasukkan 10.000. Niatnya 100 juta. Amalnya 10.000. Itu mukmin karena niatnya lebih bagus daripada amalnya. Kalau orang yang di hatinya ada penyakit, ada kota infak lewat. Dia berkata dalam hati, ya ini kota infak pakai usil lewat depan saya lagi. Aduh, kalau nggak masukin kan malu dilihat. Waduh, pada lihat lagi. Terpaksa keluarin dompet. Buka dompet, ya nggak ada uang kecil, paling kecil 10.000. Sayang banget sebenarnya. Lalu dikeluarkan 10.000 itu. Ditunjuk-tunjukkan ke samping agar semua lihat dulu, baru kemudian dimasukkan. Nih, orang kaya mah infaknya 10.000. Plek, geser. Amalnya berapa? 10.000. Sama dengan orang pertama. Niatnya berapa? Niatnya 0. Dia sebenarnya tidak berharap kota infaknya lewat di depannya. Kalaupun lewat di depannya, dia berharap tidak ada orang yang lihat sehingga dia langsung geser, tidak perlu masukin. Dan seterusnya. Niatnya 0. Amalnya 10.000. Orang pertama tadi niatnya 100 juta. Amalnya 10.000. Tahu ya bedanya, sama-sama 10.000, tapi kualitas orang beriman itu terlihat dari niatnya. Tabarakallah. In wil khaira, selalu niatkan kebaikan. Karena kita selalu ada di atas kebaikan selama kita baik niatnya. Bahkan kebaikan niat itu sudah sampai kepada kebaikan amal. Rasulullah SAW mengatakan, pada orang yang berniat melakukan amal soleh, Allah sudah mencatatnya sebagai amal soleh sempurna. Kalau dilaksanakan, dilipatkan 10. Niat buruk, kalau belum dilaksanakan, belum ditulis. Kalau dilaksanakan, ditulis 1 keburukan.
Kalau tidak jadi dilaksanakan, ditinggalkan karena Allah, maka ditulis bahkan satu kebaikan. Insya Allah. Dalam hadis yang lain, hamba Allah ada 4 macam. Macam yang pertama, hamba Allah yang diberikan ilmu dan harta. Lalu dia bertakwa dengan ilmunya dan beramal dengan hartanya. Melimpah ruah kebaikannya. Ni'mal abdu. Kata Nabi SAW, dia sebaik-baik hamba. Kemudian ada hamba yang kedua. Abdun atahullahul ilma walam yu'tihil mala. Hamba diberi Allah ilmu, tapi tidak diberi harta. Maknanya tidak diberi banyak-banyak. Pas-pasan saja. Maka hamba ini tetap bertakwa kepada Allah dan dia berbuat sejauh kemampuannya. Lalu dia setiap kali melihat orang pertama melakukan amal soleh, dia berkata di dalam hatinya, ya Allah, kalau saya diberi rezeki seperti orang yang pertama itu, ya Allah, saya juga akan beramal seperti dia, ya Allah. Orang kedua ini berkata begitu dalam hatinya. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'ajruhuma sawa'un. Maka pahala 2 orang ini sama di hadapan Allah SWT. Sama. Tabarakallah, luar biasa sekali. Itulah kekuatan niat. Dan sekaligus tentu bahayanya niat. Karena orang ketiga, abdun atahullahul mala walam yu'tihil ilm. Ada hamba diberi Allah harta, tidak diberi ilmu. Dia tidak bertakwa. Dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dengan hartanya. Berbagai dosa-dosa. Bi'sal abd, seburuk-buruk hamba. Tapi ada hamba keempat. Hamba tidak diberi ilmu, tidak diberi harta, tapi setiap kali melihat hamba yang ketiga melakukan kemaksiatan dengan hartanya, dia berkata dalam hati, ya Rob, ya Allah, kalau saya diberi saya kayak hamba yang ketiga itu, saya juga akan bermaksiat seperti dia. Na'udzubillah min dzalik. Fa waznuhuma sawa'un, kata Nabi SAW, timbangan 2 orang ini pun sama. Itu pentingnya niat. Mu'ahadah, spirit perjuangan ini, artinya adalah senantiasa berniat kebaikan dan berjuang mengamalkan niat sejauh kemampuan. Yang ketiga, muhasabah, spirit perjuangan berikutnya adalah senantiasa berintrospeksi, melihat ke dalam diri, menemukan kelemahan untuk diperbaiki. Seperti yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i, man syahida fi nafsi dha'fa nalal istiqamah. Siapa yang menemukan dalam dirinya ada kelemahan, maka dia akan mencapai keistiqomahan. Fashhad fi nafsika dha'fa wal faqra tastaqim. Maka saksikan selalu di dalam dirimu bahwa engkau memiliki kekurangan. Engkau memiliki kelemahan supaya engkau bisa istiqomah. Supaya engkau bisa istiqomah. Masya Allah, tabarakallah. Muhasabah itu supaya kita tidak berpuas hati, tidak berpuas diri. Maka sebaik-baik muhasabah, pasti kesimpulannya sama. Muhasabah kita itu kesimpulannya harus nikmat Allah cukup, amal soleh kita kurang, dosa kita banyak. Nah, itu baru muhasabah yang sahih. Sesoleh apapun kita harus begitu hasilnya. Kalau kita muhasabah, kok kemudian hasilnya berbunyi amal solehnya kebanyakan, dosanya sudah terlalu habis gitu. Nah, misalnya begitu, maka ini muhasabahnya error, wajib diulang. Spirit perjuangan berikutnya adalah mu'aqabah, seorang yang pemberani untuk memberi konsekuensi kepada dirinya sendiri jika dia melanggar apa yang menjadi komitmennya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Sulaiman alaihi salam Nabiullah Sulaiman alaihi salam pada suatu hari, ya, dia asik dengan kuda-kudanya, memandikan, memberi makan, merawat mereka. Sampai beliau lalai dalam melaksanakan ibadah sore, ya, ibadah asar. Maka ketika beliau menyadarinya, beliau sangat menyesal,
mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau pun menyembelih kuda-kudanya itu karena Allah. Dia tinggalkan kuda-kudanya itu karena Allah. Tapi segala sesuatu yang ditinggalkan karena Allah, Allah pasti mengganti dengan yang lebih baik. Untuk Nabi Sulaiman, lalu Allah mengganti dengan kendaraan yang tidak perlu memberi makan, memberi minum, merawat, memandikan. Yaitu angin. Yang Nabi Sulaiman bisa mengendarai angin itu, memerintahkan angin itu bertiup kemanapun yang beliau kehendaki. Tabarakallah. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab yang satu hari masuk ke dalam kebunnya, memeriksa kebunnya, menyaksikan kebunnya, ranum-ranum menjelang panen. Terasik-asikkan di dalam kebun itu. Sampai kemudian dia tidak menyadari ketika dia keluar dari kebun, jamaah salat asar bersama Rasulullah SAW sudah keluar dari masjid, sudah selesai. Dengan menyesal dia menghadap kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kebun ini telah membuatku lalai dari melaksanakan salat asar berjamaah bersamamu. Maka aku sedekahkan ia ke jalan Allah." Nabi SAW melihat kesungguhan Umar, beliau bersabda, "Wahai Umar, tahanlah kebunmu, sedekahkanlah hasilnya. Sebagai mu'aqabah ini, sebagai hukuman yang kamu timpakan kepada dirimu karena merasa melanggar komitmen kepada Allah. Sedekahkan hasilnya, tahan kebunnya." Tabarakallah, mu'aqabah. Kita juga harus berani melanggar komitmen kepada Allah, lalai dari ibadah tertentu, beri hukuman diri kita. Supaya kita kemudian merasa betul-betul menghamba kepada Allah SWT. Yang berikutnya adalah mujahadah, berjuang untuk mengikhlaskan niat. Karena niat adalah perkara yang paling sulit untuk dijaga. Niat adalah perkara yang paling sulit untuk dikendalikan. Niat adalah perkara yang paling rumit. Karena begitu mudah ada bisikan-bisikan masuk. Begitu mudah ada yang menggoyahkan hati kita. Maka di antara tipsnya adalah ahabul a'mali ilallahi adwamuhu wa iqallah. Amal yang paling dicintai di sisi Allah itu yang dawam, continue, sambung sinambung, terus menerus. Tidak pernah putus. Meskipun itu amal yang kecil, amal yang sedikit. Karena dengan begitu melatihkan kita untuk ikhlas dan melatihkan kita untuk istiqomah. Orang yang infak langsung 1 miliar, habis itu libur infak seumur hidup, kalah utama dengan orang yang mungkin infaknya sehari Rp5.000, tapi tidak pernah putus. Setiap hari senantiasa menginfakkan sebagian hartanya. Terus menerus. Dia istiqomah. Dia continue, dia dawam. Maka setiap hari dia akan semakin merasa tidak perlu dilihat orang. Tidak peduli lagi ada yang lihat ataukah tidak. Tidak peduli lagi ada yang memuji ataukah tidak. Tidak peduli lagi ada yang mengapresiasi ataukah tidak. Terus dia beramal. Betul-betul sampai wajahnya semuanya dihadapkan kepada Allah SWT. Dan dia menjadi istiqomah. Orang yang qiyamul lail terlalu semangat di awal Ramadan. Memulai sholat malamnya dari ba'da isya. Mengakhirinya menjelang subuh. 3 malam berturut-turut. Lalu malam keempat opnam, masuk rumah sakit, lalu terputus amalnya. Kalah utama dengan orang yang mungkin hanya salat tarawih berjamaah bersama imam, itu pun cepat imamnya. Yang penting masih tumak nina. Tapi dia lakukan dengan istiqomah. Atau dia sholat sendiri bahkan di rumah. Di bulan-bulan di luar Ramadan juga begitu. 2 rakaat dia lakukan. Diniati tahajud. 1 rakaat dia niati witir, tapi terus-menerus tidak pernah putus. Itu lebih utama lagi. Tentu yang lebih utama lagi, banyak dan istiqomah, banyak dan dawam. Tapi jika tidak bisa, banyak yang penting dawamnya. Tabaraka rahman. Inilah spirit perjuangan dari la'allakum tattaqun. Ada 6. Yang pertama, hati-hati. Yang kedua, merasa diawasi Allah. Yang ketiga, mengingat janji kehambaan dan meniatkan kebaikan. 4,
melakukan introspeksi tak henti-henti. 5. Memberi konsekuensi, hukuman pada diri kita kalau kita melanggar komitmen. Yang ke-6, senantiasa berjuang, mujahadah, untuk mengikhlaskan niat, mengistiqomahkan amal. Semuanya dalam bingkai takwa la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mari kita lihat poin besar kedua. Ini tadi sudah ada 6. Dari poin besar kedua, wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian pandai bersyukur kepada Allah. Tepatnya ayat ini bicara tentang di antara tarbiyah yang harus kita jalani di bulan Ramadan adalah supaya kita pandai bersyukur. Sebab di bulan Ramadan kita bisa mulai latihan menghargai hal-hal yang di bulan lain dianggap sepele dan tidak bermakna atau biasa-biasa saja. Perhatikan air putih. Di bulan lain kita menganggapnya remeh, cuma air putih. Tapi coba kalau kita sedang di mobil terjebak kemacetan, waktu berbuka puasa tiba, hanya ada air putih. Betapa nikmatnya air putih itu. Penjual air putihnya keliling. Kita bisa beli, bisa kita gunakan untuk berbuka puasa. Betapa nikmatnya air putih itu. Betapa dia betul-betul nikmat Allah. Karunia Allah yang kita tidak sanggup untuk menghitungnya, tidak sanggup menghinggakannya, tidak sanggup membalasnya. Kita hanya diwajibkan oleh Allah untuk bersyukur atasnya. Pada hal-hal yang kecil-kecil yang sederhana di bulan Ramadan kita jadi peka. Oh, ini nikmat Allah. Bukan hak saya, ini nikmat Allah. Bukan sudah seharusnya menjadi milik saya. Ini nikmat Allah, karunia Allah. Tabarakar Rahman, luar biasa. Karunia Allah. Itu yang kecil-kecil seperti air minum tadi. Air putih tadi. Bagaimana dengan yang besar-besar? Yang besar-besar itu. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Kita maju sedikit baca ayatnya supaya kamu sempurnakan bilangannya bulan Ramadan itu. Dengan pertolongan Allah kamu bisa sempurnakan. Isi dengan amal-amal saleh. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kamu takbirkan Allah, kamu maha besarkan Allah Subhanahu wa taala karena kamu telah diberinya hidayah, diberinya taufik untuk mengisi bulan Ramadan dengan keimanan, dengan amal saleh, dengan ketaatan, dengan ibadah-ibadah. Kalau air putih saja terasa begitu nikmat, yang harus kita syukuri. Lebih-lebih nikmat iman. Lebih-lebih nikmat kekuatan beramal saleh. Lebih-lebih taufik. Ya, bimbingan Allah untuk beramal saleh. Di bulan Ramadan yang luar biasa. Maka ada 6 spirit perjuangan dari takwa. Di sini ada 3 spirit perjuangan dari syukur. Spirit perjuangan yang pertama dari syukur adalah banyak memuji Allah. Banyak menyebut asma Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ini ungkapan cinta kepada Allah. Seperti yang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim itu perkenalan dengan Allah. Kalau sudah kenal, pasti cinta. Alhamdulillahirabbil alamin itu ungkapan cinta kepada Allah. Ar-Rahmanir-Rahim itu ungkapan harapan kepada Allah. Maliki Yaumiddin itu ungkapan rasa takut kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu pernyataan janji kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim adalah permohonan kita kepada Allah. Ini rekan-rekan insya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, banyak-banyak sebut asma Allah. Karena dia yang memberi nikmat. Kita tidak bisa menghinggakan nikmatnya, menghitung nikmatnya, mencoba nikmatnya, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah menyebut asma Allah dengan ketundukan,
dengan perasaan kebahagiaan, rasa syukur luar biasa kepada Allah. Seperti ketika kita berbuka puasa, berbahagia dengan rasa syukur kepada Allah. Merunduk-runduk dan berdoa kepada Allah. Dan saat-saat seperti itu, saat-saat penuh syukur, saat-saat bahagia itu saat mustajabah. Ini spirit perjuangan kita dari la'allakum tashkurun adalah yang pertama. Mengagungkan Allah pemberi nikmat. Cinta kepada Allah pemberi nikmat. Yang kedua, spirit perjuangannya adalah menggunakan nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala itu untuk amal-amal saleh di jalan Allah. Segala sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk kesyukuran kepada Allah. Bukan sekedar menyebut asma Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, dapat rezeki, bisa untuk judi nih. Nah, itu tidak bersyukur namanya. Ya, karena spirit kesyukuran itu menggunakannya juga untuk ketaatan kepada Allah. Untuk amal saleh di jalan Allah. Untuk hal-hal yang paling tidak mubah di sisi Allah. Tapi kita niatkan dengan niat ibadah. Makan dengan niat ibadah. Ya. Mandi, berhias, memakai pakaian yang baik. Dengan niat ibadah kepada Allah. Apalagi berbagi. Dengan niat ibadah kepada Allah, itu menjadi nilai spirit perjuangan yang ketiga dari la'allakum tashkurun, yaitu bahwasanya kita menggunakan nikmat yang dianugerahkan Allah ini supaya manfaatnya meluas kepada sesama. Itu spirit perjuangannya, berbagi nikmat dengan sesama. Yang dengan berbagi nikmat dengan sesama itu kita bahkan akan mendapatkan lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Bahkan kita dilatih dalam puasa. Rasulullah menyebutkan latihan itu dengan hal-hal yang ringan. Seteguk air, sehirup susu, sebutir kurma yang kita bagi saat kita berbuka puasa dengan orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut tanpa menghalangi puasa, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Bayangkan seteguk air, bayangkan sehirup susu, bayangkan sebutir kurma. Itu bisa kita gunakan untuk mengambil pahala orang tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Berbagi nikmat supaya kemudian meluas, terasa bagi banyak orang. Tabaraka rahman, indah sekali. Jadi spirit perjuangan karena syukur ini yang pertama, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan menyebut-nyebut namanya. Yang kedua, menggunakan semua nikmat Allah untuk ketaatan kepadanya. Jangan ada yang digunakan untuk maksiat, jangan ada yang digunakan untuk dosa-dosa. Jaga baik-baik. Yang ketiga, menggunakan nikmat untuk berbagi kepada sesama. Yang bahkan dengan berbagi itu kita mendapatkan pahala-pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika berbuka puasa dari Allah. Ada 3 dari wala'allakum tashkurun. Spirit perjuangannya. Kemudian kita menuju kepada la'allahum yarsyudun, supaya mendapatkan irsyad, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita perlu memiliki spirit perjuangan yang disebut al-ihsan. Ya Rasulullah, akhbirni 'anil ihsan. Kata Jibril alaihissalam ketika bertamu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu hendaknya engkau kabarkan kepada kami ya Rasulullah, apa itu ihsan? Kepada tamu yang waktu itu masih misterius, sangat hitam rambutnya, sangat putih bajunya, tidak tampak padanya asar-asar perjalanan jauh, padahal tidak dikenal di Madinah, ya, karena memang dia Jibril alaihissalam. Innahu Jibril ja'akum yu'allimu dinakum yu'allimu amra dinikum. Ini memang Jibril datang untuk mengajarkan
agama dengan cara bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu ihsan? Nabi SAW mengatakan ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah, kamu mengabdi kepada Allah, kamu berjuang karena Allah. Seakan-akan kamu melihat Allah. Tapi jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah sedang melihatmu. Maka yakinlah bahwa Allah sedang menatapmu. Maka tunjukkan performa puncakmu, tunjukkan ya kemampuan tertinggimu, tunjukkan ya pengorbanan terdahsyatmu karena Allah sedang melihat. Maka kalau kita terus-menerus ihsan, mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang fardu, kita jaga fardu-fardunya, mendekatkan diri kepada Allah juga ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah, sampailah kita pada derajat kekasih Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam hadisul qudsi berfirman, siapa yang memusuhi kekasih-kekasihku, wali-waliku, aku memaklumkan perang kepadanya. Itulah hamba-hambaku yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan yang paling aku cintai, yaitu yang aku fardukan. Kemudian dia terus mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang disunnahkan. Sampai aku mencintainya, kata Allah. Maka kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat, menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara, menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak, menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Seluruh gerak hamba itu, seluruh sisi hidup hamba itu bergerak dibimbing oleh Allah dengan apa yang diridainya menuju apa yang diridainya. Insyaallah tabarakallah. Puncaknya adalah spirit perjuangan itu, kita berjuang untuk menjadi kekasihnya Allah, yang kita akan memandang dengan cahaya Allah, kita akan mendengar dengan cahaya Allah, kita akan bicara dengan cahaya Allah, kita akan bertindak dengan cahaya Allah, kita akan melangkah dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini spirit perjuangan puncaknya ihsan. Supaya kita mendapatkan irsyad, supaya seluruh gerak kita semuanya adalah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepat ada 10, 6 dari la'allakum tattaqun, 3 dari wala'allakum tashkurun, 1 dari la'allahum yarsyudun. Spirit perjuangan yang kita pelajari pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira Ustadz Salim Afilah atas materi hari ini yang disampaikan, sangat luar biasa sekali. Spirit perjuangan di bulan suci Ramadan, dengan harapan di bulan suci Ramadan kali ini 1442 Hijriah ini bisa menjadikan kita menjadi lebih baik lagi, sehingga dalam hadisnya Rasulullah SAW, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama bidzambih. Jadi ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Maka dengan spirit Ramadan hari ini, spirit rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kali ini bisa lebih baik dan berkualitas. Harapannya juga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, para ustadz dan ustadzah juga, ananda semuanya yang kami cintai dan kami banggakan. Insya Allah ada beberapa waktu untuk tanya jawab ya. Ada sekitar mungkin 10 menit ya. Maaf karena waktunya sudah menjelang zuhur juga. Mungkin maksimal 10 menit untuk tanya jawab. Tadi
ada pertanyaan Ustadz. Yang pertama itu bagaimana menjaga keistiqomahan dari sifat riya, Ustadz? Baik. Ya, mungkin pertanyaan pertama. Terus, Ustadz. Riya itu adalah penyakit yang mengancam setiap orang. Bahkan Rasulullah SAW pun memperingatkan umatnya tentang hal tersebut. Salah satu hal yang paling berat ya di dalam ibadah-ibadah umatnya adalah menghilangkan riya, karena dia seperti seekor semut hitam di atas batu hitam di malam yang kelam gitu ya. Begitu mudahnya dia menyusup, begitu mudahnya dia ada tanpa kita sadari, muncul tanpa kita insyafi. Nah, maka bagaimana cara kita mentarbiyah diri kita, hati kita, supaya kita tidak riya? Yang pertama, meyakini bahwa balasan Allah Subhanahu wa taala lebih manis daripada pujian manusia, lebih indah dari kekaguman manusia, lebih agung daripada semua yang bisa disediakan manusia untuk kita. Itu. Jadi bahwa segala sesuatu yang di sisi Allah pasti lebih nikmat, lebih indah, lebih agung, lebih mulia, lebih besar, lebih dahsyat balasannya daripada sekedar yang bisa diberikan oleh manusia kepada kita. Apalagi kalau itu cuma kekaguman, apalagi kalau itu cuma pujian, apalagi kalau itu cuma ya, diakui, dibanggakan. Sama sekali betul-betul jauh nilainya dibandingkan apa yang ada di sisi Allah. Yakinilah bahwa Allah sebaik-baik pemberi balasan. Dan sebuah aib bagi kita kalau kita beribadah yang kita tujukan kepada Allah, justru kita niatkan untuk mendapatkan perhatian, pujian, kekaguman dari sesama. Tidak. Betapa terlalu berharga amal-amal itu untuk disikapi demikian. Yang kedua, teruslah berlatih. Jangan menyerah. Meskipun kadang-kadang kita menyadari, aduh, masih muncul di hati kita. Jangan menyerah. Teruslah berjuang, teruslah beramal. Jangan beramal dengan menunda amalnya, nunggu kalau ikhlas nanti. Tidak. Jangan nunggu ikhlas. Teruslah beramal sambil terus berlatih untuk menjadi ikhlas. Karena kata Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, melakukan amal karena manusia itu syirik. Dan meninggalkan amal karena manusia juga bisa menjadi riya. Jadi kalau tarkul amal li ajlin nas itu bisa menjadi riyaun. Wa fi'lul amal li ajlin nas syirkun. Itu yang harus kita camkan. Jadi terus berjuang, berlatih tanpa henti untuk bisa mengikhlaskan niat kita dan menjauhkan diri dari riya. Yang berikutnya berdoa, mohon kepada Allah untuk kita dikuatkan dalam berikhlas, dalam meluruskan niat, dalam memperbaiki niat, dalam memperbarui niat. Ini setiap keadaan. Itu yang penting untuk kita lakukan. Demikian Allah amis. Jazakumullahu khairan katsira Ustaz. Masya Allah ya. Ini ada juga ini yang bertanya, ini kayaknya banyak Ustaz. Cuma mungkin kita ambil beberapa aja. Jadi mohon maaf untuk yang bertanya. Mungkin kayaknya tidak semua bisa disampaikan untuk hari ini. Ini ada yang bertanya, Ustadz, saya mau tanya bagaimana agar kita tetap istiqomah dalam amal kebaikan agar tidak futur, berhenti dari istiqomahan, Ustadz. Baik. Yang pertama, istiqomah itu karunia Allah, sehingga mari kita minta kepada Allah. Kita setiap hari berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan lurus, jalan istiqomah. Kita bisa berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini juga doa mohon istiqomah, ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami dari kebenaran setelah kebenaran itu datang, setelah Engkau berikan petunjuk, gitu ya. Kita berdoa dengan Rabbana la tuzigh qulubana. Kemudian juga kita bisa berdoa di akhir tasyahud kita, selalu jangan lupa meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, ini doa. Yang kedua, bikin program dalam melaksanakan amal-amal soleh itu. Buatlah rencana, ya, buatlah target kita. Misalnya di bulan Ramadan, mau targetnya bagaimana? Salat 5 waktunya selalu berjamaah, ya, salat tarawih seminggu minimal 5 kali, ya, sedekah sehari minimal 5.000 atau 50.000. Kemudian sedekah itu, ya. Kemudian baca Quran minimal 5 halaman setiap selesai sholat, ya. Kemudian apa semuanya dalam angka 5 kita susun, ya, rencana-rencana kita ke depannya. Nanti setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan kita istiqomahkan untuk mengamalkan tambahan 1 amalan sunnah Rasulullah. Misalnya 6 bulan pertama ini saya niat untuk mengamalkan sunnah Nabi, yaitu menjaga wudhu. Udah fokus itu dulu 6 bulan sampai biasa. Atau kalau mau lebih cepat 3 bulan sampai dia terbiasa. Kalau sudah terbiasa terasa ringan, habis itu diniatkan, ya, 6 bulan atau 3 bulan berikutnya saya niat untuk menambah amalan sunnah berupa salat sunnah, syukur wudhu atau tahiyatul masjid, ya, tiap kali masuk masjid salat dan seterusnya. Kemudian nambah amalan sunnah apalagi, amalan sunnah apalagi, begitu seterusnya. Jadi semuanya ada dalam program yang teratur, ya, dievaluasi. Yang berikutnya adalah kita berada di lingkungan yang baik. Aku cerita sama kecil Pak. Iya. Dia dalam lingkungan yang baik, orang-orang yang wakunu ma'as sadiqin. Diwian. Saya tunggu apa? Kelengkapannya. Saya tunggu itu katanya sama softnya. Afwan Ustaz. Ini ada yang ini. Oke, sampun. Afwan. Ini ada yang Wa kunu ma'as sadiqin, ya, artinya kita senantiasa cari teman-teman yang juga punya spirit yang sama, yang punya spirit perjuangan, yang dia amal-amalnya standarnya tinggi. Kalau kita temennya gitu standarnya sehari tilawah 3 juz, maka kita kalau 1 juz jadi ringan dan bersemangat. Tapi kalau kita teman kita tidak punya target Ramadan gitu, ya, kemudian kita jadi temannya kita punya target 1 juz rasanya berat. Ya, kita cari teman-teman yang punya standar tinggi di dalam amal-amal mereka, supaya kita juga terupgrade dan kita insya Allah terlatih bersama mereka untuk istiqomah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Oke. Jazakumullah khairan katsira. Ini kayaknya ada satu Ustaz. Ini Jojo dari Jerman ini kayaknya. Iya Jojo. Mungkin kamera alumni. Oh iya. Terakhir ya. mungkin, ya. Insyaallah. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk materinya dan kesempatannya. Baik Ustaz, langsung aja singkat saja. Jadi saya ingin tanya, yang pertama, di negara minoritas sini tuh gimana Ustaz ya? Kita udah istiqomah untuk menjauhi maksiat ya. Tapi kayak sekarang musim semi itu siang-siang itu orang-orang malah buka-bukaan gitu. Artinya di sini tuh ya nggak ada aturan memang. Itu kita udah berusaha menutup, malah di luar tuh buka-bukaan yang kayak kita nggak mau lihat tapi malah ditunjukkan gitu. Kalau di stasiun tuh, aduh ini gimana ya caranya gitu. Yang pertama itu gimana ya Ustaz. Yang kedua adalah, dan kami di sini merantau itu saya pas-pasan masih Ustaz, tapi masjid juga jarang, dan kalaupun ada pengemis tuh suka mabuk-mabukan. Itu gimana caranya Ustaz untuk tetap bisa istiqomah bersedekah di kala sempit, tapi juga poinnya pas gitu. Artinya
orang yang dituju itu pas gitu, nggak untuk mabuk, nggak untuk apa gitu Ustaz. Mungkin Baik, itu dulu Ustaz. Terima kasih. Yang pertama, ajruk yang ala qadri nasabik, kata Nabi SAW kepada bunda kita Aisyah, pahalamu itu sesuai dengan kadar kepayahan dan perjuangan yang kamu lakukan. Artinya, ya kalau tantangannya lebih besar, peluang pahalanya lebih besar, asalkan kita kemudian berjuang juga ya. Tadi antara yang kemudian menahan sebagian pandangan, katakanlah di Saudi yang ya jarang atau bahkan mungkin tidak ada orang yang buka-bukaan, dengan yang di Jerman kalau musim semi dan musim panas banyak yang buka-bukaan, tentu pahalanya berbeda ya, nilai menundukkan pandangannya itu berbeda ya. Makanya ya bismillah, diniati saja, kita perjuangkan sekuat-kuat kita, insya Allah kita yakini di situ pahalanya lebih besar gitu ya, pahalanya lebih besar karena perjuangannya lebih berat ya. Kemudian ya terus menguatkan amal-amal soleh kita, amal-amal mahdoh kita, sholat sunnah, ya, jaga wudhu dan lain sebagainya, itu akan membantu kita untuk lebih mudah di dalam menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Kemudian pertanyaan kedua, ya, kalau memungkinkan berdonasi melalui lembaga amil yang terpercaya secara rutin, itu akan menjadi sesuatu yang baik ya. Meskipun tidak terlarang untuk berbagi dengan orang-orang yang mungkin mereka kita temui di jalan gitu ya. Ya sekedar berbagi dengan mereka mungkin dalam bentuk barang yang bermanfaat ya, tidak dengan uang yang mungkin akan mereka gunakan untuk beli minuman keras katakanlah gitu. Kalau ada peminta-minta, berikan makanan atau berikan pakaian atau berikan, kalau di sana itu ya yang urgent itu tisu toilet gitu ya, kemudian berbagai hal yang kemudian bisa bermanfaat langsung untuk mereka pergunakan. Kalau kita tetap ingin berbagi dengan mereka yang meminta-minta, itu contohnya. Demikian Allah. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsira. Luar biasa ya. Tetap semangat ya Mas Jojo ya yang di Jerman. Tetap semangat. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Barakallah. Menambah ini ya, yang disampaikan Ustadz Salim Afila bisa menambah apa ya, greget semangat spirit di bulan suci Ramadan ini. Mohon maaf juga, Afan, untuk teman-teman yang lain juga, untuk pertanyaannya tidak bisa disampaikan karena terkendala dengan waktu. Mungkin hari ini akan ada yang disampaikan Ustadz Salim ya, dari Kepala Sekolah SMA Al-Falah, Ustadz Salim. Monggo mungkin Ustadzah Indah Rahmawati MPD menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan Ustadz Salim Afila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis rohli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, karena pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk menerima ilmu secara virtual. Alhamdulillah, luar biasa ilmu yang diberikan oleh Ustadz Salim Afila pada siang hari ini. Bagi saya pribadi dan insya Allah bagi yang hadir pada siang hari ini, Ustadz Usada, Bapak Ibu Wali Murid, serta Ananda Surabaya, baik itu yang saat ini masih berstatus sebagai siswa ataupun sudah berstatus sebagai alumni. Insya Allah banyak sekali ilmu bermanfaat yang diberikan oleh Ustadz Salim Afila pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan
dan menjadi amal ibadah kita semuanya dalam mengikuti tolabul ilmi pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan tidak hanya berhenti pada kajian Ramadan siang ini, namun kita dapat mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh Ustadz Salim Al-Filah tadi, kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakallah khairan. Zaman metu dewe sama Pak. Oke, terima kasih Ustazah Indah Rahmawati, selaku Kepala Sekolah SMA Al-Falah Ketinang Surabaya. Sekali lagi kami mengucapkan jazakallahu khairan katsira atas kedatangan Ustaz Salim Al-Filah di tengah-tengah kita. Insya Allah akan membawa berkah ya pada semuanya dan menjadikan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu aja dari saya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Jazakallah khairan katsira Ustaz Salim Al-Filah yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga bagi kita semuanya, dan semoga bisa kita amalkan di bulan Ramadan ini dan kita bisa menjadi pribadi muslim yang hebat, yang kuat, menjadi mukmin yang tangguh. Oke, sebelum keluar kita foto dulu ya bersama. Sebentar ya. Ada dua sesi. Yang pertama silakan di-on-kan kamera dan virtual-virtualnya. Oke, 1, 2, 3. Satunya lagi. Oke, persiapan. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas partisipasinya Nanda, Bapak, Ibu, dan hadirin yang telah menyimak kajian pada hari ini. Semoga kajian-kajian berikutnya yang nanti akan hadir di program kajian Ramadan bisa diikuti dan kita bersama-sama untuk ya, insya Allah besok juga ada kajian dari Ustadz Charles dan insya Allah juga materinya luar biasa, nanti bisa kita kaji bersama dan bisa kita amalkan. Terima kasih atas semuanya. Kami kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Ibu matur suwun. Bapak Ibu. Ustaz Fajar, Ustaz Agus, terima kasih semuanya. Sama-sama. Ustaz. Ya kira tak. Iya.
Ya, sholat.